Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala man wasalatu salihuna ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. وقال الله تعالى في كتاب القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Sadaqallahul Azim. Hadirin hadirat yang mulia, para sesepuh ini sepuh, seluruh pengurus IKM Masjid Jami Al-Ikhlas dan semua yang hadir pada pagi hari ini, tentunya mudah-mudahan senantiasa memperoleh keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat nikmat yang telah kita rasakan bersama-sama. Maka ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai bentuk cinta kita kepada beliau, dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan juga bersalam kepada beliau dengan sama-sama mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaji kita pada pagi hari ini yaitu berkaitan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil ayat Al-Qur'an tadi, surah Ali Imran ayat yang ke-26. Ini ayat sering kita pakai dengan untuk zikir, kita pakai untuk berdoa. Yang isinya di dalam ayat ini adalah pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala agar kita ini senantiasa berada dalam kebaikan, terjauh daripada kemaksiatan, terjauh daripada keburukan. Apabila kita ini senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sampaikan kepada umatnya agar kita ini senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita mengagungkan Allah, maka kita akan senantiasa berada di dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini juga termasuk disebutkan oleh para mufassir, disebut Ismullahil A'zam, yaitu termasuk nama Allah yang sangat agung.
Ismullahil A'zam. Maka idza du'iya bihi ajab. Dan apabila ada orang yang berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini, dengan doa ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW, maka disebutkan ajab, yaitu akan dijawab, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini kita bisa pakai untuk berzikir, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita mengagungkan Allah. Kita ini adalah ciptaan Allah. Alam semesta ini semuanya ciptaannya Allah, sehingga kita harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun juga akan senantiasa ingat kepada kita. Maka Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 152, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fadhkuruni adzkurkum. Maka ingatlah kepadaku, kata Allah, dengan zikir tadi, dengan doa tadi, adzkurkum, maka aku akan ingat kepada kalian. Allah akan senantiasa memberikan rahmat kepada kita. Maka kita berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, termasuk dengan ayat tadi, sehingga kita senantiasa mempunyai prasangka yang baik kepada Allah, karena kita senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyia-nyiakan prasangka hambanya. Allah akan senantiasa mengikuti prasangka hambanya. Maka ada hadis qudsi yang menyebutkan, innallaha idzagharni 'abdi bi. Sesungguhnya Allah itu akan senantiasa mengikuti prasangka hambanya. Maka kita jangan sampai punya prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mungkin dalam kesusahan, agungkan Allah, bahwa Allah yang maha agung, yang maha mulia. Maka dengan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tentunya insya Allah, janjinya Allah, kita akan dibebaskan daripada kesusahan kita. Ketika kita sakit pun, kita agungkan Allah, jangan punya prasangka yang buruk kepada Allah. Ya Allah, hamba ini sakit, ya Allah, Engkau yang maha menyembuhkan, ya Allah. Karena kalau Engkau tidak menghendakinya, kami pun tidak akan sembuh dari penyakit ini, ya Allah. Ini namanya punya prasangka baik kepada Allah. Dan prasangka baik kepada Allah bukan karena ilmu yang berdasarkan ilmu kita itu. Kita mengagungkan Allah berdasarkan ilmu. Kita mempunyai prasangka baik kepada Allah ketika kita sakit, Allah yang menyembuhkan berdasarkan ilmu. Karena Allah firmankan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-80, Allah firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dan apabila aku ini sakit, fa huwa yashfin, maka dialah yang menyembuhkannya. Jadi kita punya prasangka baik kepada Allah itu ada ilmunya, berdasarkan ilmu. Karena Allah telah sebutkan di dalam ayatnya, apabila kalian sakit, aku yang menyembuhkan. Bahkan disebutkan, walladzi yumituni wa huwa yuhyi. Dan Allah itu yang mematikan kalian, yang menghidupkan kalian. Itulah maha kuasanya Allah, Allah yang maha agung. Maka kita diperintahkan untuk senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di ujung ayat tadi, innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah
atas segala sesuatu. Sehingga kita mengagungkan Allah karena Allah Maha Kuasa. Sehingga apabila kita ada sesuatu yang menimpa diri kita, kembalikan kepada Allah Subhanahu. Allah itu Maha Kuasa. Innaka ala kulli syai'in qadir. Maka kita kaji ayat ini, satu ayat ini, biar apa ini? Kita itu kalau mengamalkan itu terasa ringan itu. Ternyata ini keistimewaannya, keagungan ayat ini. Insya Allah kita akan sering dengar ayat ini ya. Dan dibaca di sholat. Inilah ayat Bismillah yang Azam, termasuk nama Allah yang agung. Ya, ayat ini dimulai dengan kata-kata kul. Ini berarti apa? Perintah kan? Kul, katakanlah. Berarti ketika ada perintah kita harus perhatikan di sini. Ada perintah, oh ini ada sesuatu yang istimewa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah kata kul ini harus perhatikan apa ini yang diperintahkan oleh Allah. Kita sering ketemu di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang dimulai dengan kata kul. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sampai disebutkan ini dua ayat, disebut apa itu? Al-Muta'awidataini, dua ayat perlindungan. Jadi kalau kita mau tidur, usahakan apa? Baca dua ayat ini perlindungan. Karena selemah-lemah manusia itu apa? Ketika tidur itu apa? Manusia yang paling lemah ketika tidur. Jangankan tidur, ngantuk saja ditawarin apapun enggak. Ada orang ngantuk, kalau sudah ngantuk ditawarin apa yang enggak mau. Apalagi kita tidur. Maka selemah-lemahnya orang itu adalah ketika tidur. Sehingga Rasulullah mengajarkan kepada kita ini, kalau kita mau tidur, justru perbanyaklah doa. Karena di saat itu kita sedang lemah-lemahnya. Kita mohon kepada Allah mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disuruh membaca tadi Al-Muta'awidataini. Nah, dua ayat perlindungan biar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa mungkin dari godaan setan, apalagi manusia. Maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu yang Maha Agung, Allah yang Maha Kuasa. Nah, itu. Maka ibu bapak kalau mau tidur perbanyak doa, perbanyak doa. Ada pesan Nabi Muhammad kepada Siti Aisyah, ada 4 pesannya. Kalau mau tidur, ya, pertama baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Yang kedua, jangan kau lupakan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, bacakan doa atau doakan seluruh muslimin muslimat semuanya. Luar biasa aja Rasulullah. Biar apa ini? Biar kita itu nggak ada rasa dengki terhadap orang yang lain. Ya, kalau kita mau mendoakannya otomatis berarti apa? Hilang tuh rasa kedengkian kita pada orang lain. Maka apa? Doakan semua muslimin muslimat. Mungkin ada orang yang suka menghina kita, mencaci kita, merendahkan kita. Doakan. Nah, doakan kebaikan. Namun ini kalau nggak orang hati yang bersih susah juga ya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Sampai kita doakan. Dan yang keempat, sucikan Allah alias berbacalah tasbih. Jadi kita mau tidur dia pesannya Rasulullah. Yang keempat disuruh baca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Disitulah kita apabila tidur adalah kita membutuhkan pertolongan Allah, karena orang yang tidur selemah-lemahnya kita sebagai manusia, maka butuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada kata-kata kul di dalam Al-Quran banyak sekali. Kul huwallahu ahad, kul ya ayyuhal kafirun.
Kalau ayat ini kalau diteruskan nanti ayat yang ke-30, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayat yang 30 kan? Qul in kuntum, katakanlah, jika kalian mencintai Allah. Ibu bapak, kalau kita itu mencintai Allah, caranya bagaimana? Ada kata kul dan perhatian. Kul in kuntum tuhibbunallah. Jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku siapa ini? Aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga kepada kata kul juga. Maka yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian, bahkan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka kalau ada kata kul, perhatikan kul setelahnya tidak apa? Kul, oh ini ada pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka masuk kita ayat disebutkan kul Allahumma. Jadi kalau kita putus membacanya kul Allahumma, kul kata. Tapi kalau diteruskan kulillahumma. Nah, kalau diteruskan bukan kulillahumma atau kulil, dibaca di bawah. Kulillahumma. Jadi dimulai dengan kata kul dan Allah sebutkan kata Allahumma. Ini dari asal ya Allah digabung menjadi Allahumma. Yang maknanya apa? Ya Allah. Ya, menyeru kepada Allah. Ya Allah. Sama kaji kita yang lalu, Rabbana Allahumma ya Allah. Kita menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena Allah itulah yang maha agung, yang menciptakan kita, yang menjadikan kita hadir di dunia ini. Maka Allahumma ya Allah, Allah yang menciptakan kita. Sehingga kalau kita itu menyadari bahwa kita ciptaannya Allah, ya pasti kita akan mengagungkan Allah. Termasuk 7 lapis langit, siapa yang menciptakan? Allah. Bumi yang menciptakan? Allah. Yang menciptakan malaikat? Allah. Yang menciptakan jin? Allah. Kita semuanya adalah ciptaannya Allah. Maka kita harus mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebut Allahumma ya Allah. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Malikal mulki, malik alias yang memiliki, yang menguasai. Malikal mulki, yang menguasai kerajaan, yang mempunyai kekuasaan. Maka Allah itu yang mencipta, maka Allah lah yang berkuasa, yang memilikinya. Namanya malikal mulki, yang berkuasa, yang memilikinya. Sehingga semua ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu yang memiliki malikal mulk. Makanya mulk itu artinya adalah kerajaan. Sehingga mungkin Bapak Ibu ada bacaan surat Al-Fatihah, mungkin kadang-kadang kita pernah dengar disebutkan ya. Jadi Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ada qiraah yang membaca pendek. Bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, itu bisa dibaca dua versi. Ada yang Maliki, ada yang Maliki Yaumiddin. Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Ahli Qur'an senang membaca Maliki, yang menguasai. Kenapa saya sebutkan ahli Qur'an? Orang yang senang membaca Quran itu, ya, apabila dia tambah satu huruf, tapi harus tentunya sesuai dengan Al-Quran yang dibolehkan, itu berarti apa? Pahalanya bertambah. Kan Maliki dengan Maliki, dua harokat. Kayak kita kalau baca Al-Quran ada namanya mad jaiz, itu kan boleh dua ketuk, dua harokat, bisa 4 harokat, bisa 6 harokat. Berarti apa di sini? Kalau kita pilih 4, berarti pahalanya lebih banyak. Jadi ahli Qur'an senang membaca Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Tapi ketika dibaca Maliki Yaumiddin, artinya yang merajai hari pembalasan. Kira-kira hebat mana ini? Yang menguasai dengan yang merajai. Di sini. Makanya ketika disebutkan yang menguasai, itu tafsirannya terhadap materi. Tapi kalau sudah Maliki, merajai, tidak hanya materinya saja, yang bernyawa pun dikuasai oleh Allah. Luar biasa. Makanya ahli tafsir senang Maliki Yaumiddin. Ahli tafsir, ada makna yang lebih dalam lagi. Ada Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Manusianya dikuasai, memang apa ciptaannya Allah. Semua materi, semua yang ada di bumi ini adalah miliknya Allah. Maka yang merajai hari pembalasan. Sehingga Bapak Ibu, ketika baca surat An-Nas jangan diganti. Kadang-kadang saya dengar begini, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, salah, nggak boleh. Karena itu manusia. Jadi di situ manusia, kalau manusia itu yang merajai, rajanya manusia. Nanti kalau dibaca malikin nas, manusia ini disamakan dengan materi. Maka ketika surat An-Nas jangan sampai membaca maliki, nggak boleh. Karena di situ yang bernyawa, harus malikin nas, dibaca pendek. Jadi kalau yang dibaca Maliki Yaumiddin, yang merajai tadi, termasuk manusia dan semua yang ada di alam ini, itulah Maliki. Makanya di dalam Al-Quran itu Maliki bukan dikasih alif, tidak. Mem langkahnya disambung jadi satu. Karena ada yang baca Maliki Yaumiddin, ada juga yang baca Maliki Yaumiddin. Nah, jadi bahasa Quran nanti ada itu. Dua-duanya boleh kalau di dalam surat Al-Fatihah. Surat An-Nas tidak boleh. Karena kalau kita nanti baca Maliki Yaumiddin, manusia itu disamakan dengan materi. Ya. Karena itu manusia harus pakai Maliki Yaumiddin. Karena ada kadang-kadang pada surat An-Nas itu dia tidak lihat tulisannya, kadang-kadang kita sama dengan surat Al-Fatihah. Ya. Jadi Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Maka Allah firmankan tadi surat Al-Imran ayat yang ke-26 tadi, Allahumma malikal mulki, malikal mulki alias pemilik, penguasa, al-mulki kerajaan, yang memiliki kekuasaan. Jadi Allah inilah yang berkuasa. Berkuasa. Apa itu artinya malikal mulki, yang berkuasa? Artinya adalah Allah itu yang berkehendak. Allah yang berkehendak, berkuasa, mempunyai mana berkehendak. Sehingga apabila Allah berkehendak, ada makhluk yang bisa menghalang-halangi kehendaknya Allah? Tidak bisa, tidak ada. Maka disebutkan malikal mulki, Allah itulah yang maha berkehendak. Maka terus kita disuruh menyamakan kehendak kita dengan
kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya kehendak adalah Allah. Maka Allah berkuasa maknanya Allah berkehendak. Malikal mulki, berkehendak. Ini. Maka ada 3 kata yang saling berkaitan terhadap diri kita juga. Satu, ilmu, yang kedua kehendak, yang ketiga kuasa. Satu, ilmu, maaf Bapak Ibu, setiap Sabtu pagi ada pengajian. Terus Bapak Ibu tahu ilmunya, pengetahuan tahu saya kalau Sabtu pagi itu ada pengajian. Karena tahu saya sepertinya pengen saya ikutin. Nah, terus muncullah kehendak. Kalau nggak tahu Ibu Bapak pasti nggak punya kehendak itu. Oh nggak tahu, nggak tahu. Bisa jadi kalau nggak tahu, bisa jadi apa? Datangnya habis isya. Wah, pengajiannya bukan habis isya, pengajiannya Sabtu pagi. Nah, itu. Makanya dengan ilmu muncullah kehendak. Ilmu muncul kehendak, pengetahuan setelah itu muncul kehendak. Kalau kita nggak tahu, nggak akan muncul itu kehendak. Ya, tahu, ilmu, muncul kehendak. Setelah muncul kehendak, maka timbullah yang ketiga, kuasa. Nah, seperti Bapak Ibu seperti ini, tahu ilmunya, tahu bahwa Sabtu pagi itu setelah sholat ada taklim, terus punya kehendak besok saya mau bangun pagi saya ingin ikut taklim setelah subuh. Nah, punya kehendak. Terus kuasa, ternyata Ibu juga sampai dari Ibu Bapak sampai dari ke sini, kuasa. Nah, bisa dapat dengan ilmu, dengan kehendak, terus kita kuasa tadi. Dapat taklim. Nah, karena apa? Kita itu mustahil melakukan sesuatu 2 perbuatan secara bersamaan. Saya pengen nanti Sabtu pagi itu selain saya taklim, saya ingin seumpama apa itu? Main sama cucu di rumah, ya mustahil. Harus salah satu kita. Berbeda dengan Allah. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan sesuatu, jangan 1, 2, 3, 4 semuanya bisa dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus. Karena apa? Allah Maha Kuasa. Kita punya ilmu, kita punya kehendak, ternyata kuasa kita tadi nggak ada. Ya Allah, saya sebetulnya tahu kalau subuh itu ada pengajian itu di Sabtu pagi. Saya pengen, ternyata ya Allah, badan saya lemah. Ya, badannya ya, tiba-tiba lemah. Akhirnya Pak, nggak kuasa datang. Ini membuktikan bahwa apa? Kuasa kita itu terbatas. Ya, kuasa kita ini terbatas. Dan sebetulnya apa? Kuasa kita itu bukan dari kita sebetulnya. Kuasa kita sebetulnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sering menyebutkan la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali itu ada diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang ilmu ada, kehendak ada, pas giliran waktunya malasnya datang. Berarti apa? Enggak kuasa lagi kita juga. Maka kita hadir seperti ini sebenarnya apa ini? Kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak bisa bangun malam, itu kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa rajin sholat berjamaah, kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa ngaji mungkin sehari setengah juz, 1 juz, kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak percaya renungkan, nanti suatu saat kita nggak akan mampu lagi.
bisa jadi sudah subuh, mau jalan aja susah. Ini buktinya bahwa kekuasaan kuasa yang ada dalam diri kita itu sebenarnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita kuasa seperti ini dari Allah, pantaslah kita untuk sombong? Ya nggak pantas. Oh, saya itu setiap hari tahajud, nggak perlu disombongkan. Karena itu ternyata apa? Kuasa itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Sayyid Qutb dalam tafsirnya disebutkan, sebetulnya manusia itu tidak punya kuasa apa-apa, namun meminjam kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminjam. Jadi kalau kita ngomong meminjam, suatu saat diambil oleh Allah, ya kita rela. Memang itu bukan milik kita. Nah, itu. Jadi bukan milik kita. Kayak orang seumpama minjam mobil seumpama, suatu saat diambil oleh pemiliknya. Tentu apa? Ya kita serahkan. Jangan mengatakan enak saja, saya baru pinjam, nggak boleh. Karena apa? Itu bukan miliknya. Maka sama dengan yang kita punya kuasa ini sebetulnya apa? Meminjam kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malikal mulki tu'til mulka man tasya. Jadi Allah itu pemilik kerajaan yang memiliki kekuasaan. Dia bisa memberikan kekuasaan kepada siapa saja yang dikehendaki. Tu'til mulka man tasya. Memberikan kuasa kepada siapa saja yang dikehendaki. Ada orang yang diberikan jabatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang diberikan pasangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, itu semuanya adalah pinjaman. Kita minjam kepada Allah. Maka suatu saat kalau diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita harus merelakan. Allah punya kehendak, kita punya kehendak. Maka kehendak kita harus kita samakan dengan kehendaknya Allah. Kalau tidak, kita akan terus-menerus sedih dan menyesal. Sehingga malaikat Jibril itu pernah datang kepada Rasulullah ketika Rasulullah anaknya masih kecil meninggal dunia, namanya Ibrahim. Malaikat datang kepada Rasulullah, ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa bim ma syi'ta fa innaka mufariqun wa mal ma syi'ta fa innaka manziyun wa lam anna syarfa mu'min kiyamun. Wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, hiduplah semaumu. Namun ingat, suatu saat nanti kalian pasti akan mati. Jadi ternyata hidup kita itu juga kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat kita akan mati. Wahbib man syi'ta, cintailah semaumu. Cinta terhadap anaknya. Siapa orang yang gak cinta sama anaknya? Semua cinta sama istri pasangannya, semua cinta, sama suami cinta. Wahbib man, cintailah, sayangilah semaumu. Fa innaka mufariq, suatu saat kalian akan berpisah dengannya. Kalau tidak dia yang memisahkan kita, kitalah yang memisahkan dia. Maka inilah, berarti sebetulnya manusia tidak punya kuasa apa. Diberikan anak bisa jadi, belum waktunya dewasa diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apabila kita menginginkan tidak menjadi orang yang senantiasa terus bersedih, kita harus apa? Samakan kehendak kita dengan kehendaknya Allah. Karena yang berlaku di dunia ini bukan kehendak kita. Yang berlaku di dunia ini adalah kehendaknya Allah. Sehingga apabila kita punya kehendak sesuai dengan kehendak
kehendaknya, itulah yang benar. Maka tuh kita senantiasa mengagungkan Allah tadi agar kehendak kita ini sama dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alias apa? Diridhoi oleh Allah. Punya jabatan, alhamdulillah, langit jabatannya semua. Kenapa? Karena kita mengagungkan Allah. Malikal mulki tu'til mulka man tasha. Jadi Allah itu pemilik kerajaan yang menguasainya, dan Allah memberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Diberikan jabatan, diberikan kekayaan, diberikan keturunan ramai, luar biasa. Tapi ingat, itu semuanya adalah miliknya Allah, kita hanya dipinjamkan saja. Kalau sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita harus merelakannya. Tapi disebutkan ayatnya bukan terus ketika Allah memberi terus mengambil. Tapi ayatnya kan bukan terus mengambil. Apa ayatnya? Wa tanzilul mulka mimman tasha. Wa tanzilu maknanya apa itu? Mencabut. Kalau mencabut, apa mana mencabut itu? Menarik dengan keras, itu namanya mencabut. Kayak bapak nanam singkong itu, ditanam atau dicabut kan? Kalau mencabutnya pelan-pelan ya saya. Apalagi kalau pohon yang besar akarnya kemana-mana, harus menariknya apa? Dengan keras. Kenapa Allah kok menyebutnya mencabut di sini? Karena fitrahnya manusia itu bapak, kalau sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maunya apa tadi? Pemberian tadi tidak akan hilang, tidak akan lepas darinya. Kan seperti itu. Contoh kalau orang diberi jabatan, pengennya apa? Oh, nanti akan menjabat lagi. Maunya apa? Oh, nanti akan menjabat. Terus maunya seperti itu. Itulah manusia. Jadi kalau diberi itu seperti itu, fitrahnya manusia. Kalau diberikan kekayaan, pengennya apa? Ya kaya terus, kan seperti itu. Sedangkan kekayaan sebenarnya ujian dari Allah. Maka Allah pakai kata mencabut, ya, artinya apa? Menarik dengan keras. Itu namanya mencabut. Karena kalau nggak seperti itu, manusia tidak mau melepaskannya. Ada yang seperti itu maksudnya. Ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi apa? Ada yang dicabut juga pemberiannya itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesehatan bisa juga kita sehat. Sehatnya dari mana? Dari Allah. Bisa juga ada yang masih muda itu kesehatannya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita diperintah untuk senantiasa mengagungkan Allah, mengagungkan Allah. Sehingga kalau kita mengagungkan Allah berarti apa? Senantiasa melaksanakan perintahnya Allah, menjauhi yang dilarang oleh Allah. Maka lihatlah ibu bapak, banyak orang itu yang mereka itu berbuat yang melanggar daripada peraturannya Allah, itu karena apa? Tidak mengagungkan Allah. Berani ngambil haknya orang lain. Kenapa tadi? Gak mengagungkan Allah. Yang seharusnya larangan gak dijauhi. Berbuat zina. Kenapa? Dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Durhaka kepada orang tua. Kenapa? Tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya sebutkan di awal, orang yang mengagungkan Allah tentunya jauh daripada kesesatan, jauh daripada keburukan. Orang yang mengagungkan Allah pasti akan senantiasa tunduk patuh terhadap perintahnya Allah. Perintahnya dikerjakan, larangannya dijauh. Berarti apa? Hidupnya senantiasa mengikuti petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini hidup ini mengikuti petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti hidup kita dalam petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan sampai
surat Al-Baqarah 156. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah orang yang mengagungkan Allah. Sesungguhnya kita itu adalah miliknya Allah. Inna lillahi, sesungguhnya kita miliknya Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan setelah kita semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah firmankan, Malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah Subhanahu wa ta'ala kuasa memuliakan kepada siapa saja yang dikehendaki, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga kuasa untuk menghinakan kepada siapa saja yang dikehendaki. Inilah Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa, kuasa memuliakan, kuasa menghinakan. Maka kalau kita senantiasa mengagungkan Allah, tentu insya Allah kita akan senantiasa menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu janjinya Allah. Biyadikal khair, biyadika, di tangan Engkau ya Allah segala bentuk kebaikan. Maka kebaikan itu kuasanya Allah, berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sehingga kita dikatakan oleh Allah bahwa Allah memberikan kemuliaan, kehinaan, Allah memberikan kekuasaan, mencabut kekuasaannya, semuanya sebetulnya adalah sebagai apa? Ujian di dalam hidup kita ini. Sehingga apabila kita pandai untuk menyikapinya, tentu kita akan senantiasa berada dalam petunjuknya Allah. Bagaimana menyikapi dalam hidup kita? Ya tadi, ketika diberikan kekuasaan oleh Allah, pandai-pandailah kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila itu diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersabarlah. Sehingga ajaban diambil mukmin. Sungguh menakjubkan orang yang beriman itu. Idza Allahu kullu khair, semua urusannya itu baik. Jadi kalau kita itu benar-benar beriman apa? Semua urusan kita itu menjadi baik, kata Rasulullah. Hadis dari Imam Ahmad itu. Wa laisa dzalika li ahadin illa mu'min, dan itu tidak dimiliki kecuali hanya orang yang beriman saja. Idza asabat sarrahu syakara, apabila dia diberikan kebaikan syukur, diberikan kemuliaan oleh Allah syukur. Kalau kita jangan syukur, Allah jadikan la'in syakartum la'azidannakum. Maka syukur itu kunci kesuksesan di sini. Karena senang kita bersyukur, di dalam hidup kita itu kita hiasi dengan syukur terus akan ditambah terus kebaikan oleh Allah. Apakah bukan orang yang sukses? Maka orang yang hidupnya dipakai untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, pasti dia akan menjadi sukses. Syukur sebagai kunci kesuksesan. Itulah orang yang beriman. Idza asabatu dharra sabat fakana khairan, dan apabila ditimpa mungkin musibah, kesedihan dan lain sebagainya, dia senantiasa sabar. Fakana khairan, dan sabar itu juga baik juga. Syukur itu baik, sabar juga baik. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Maka mudah-mudahan dengan kita mengkaji satu ayat ini adalah Ismullahil A'zam, ayat yang agung, kita bisa pakai untuk berdoa bahwa kita ini lemah, makhluk yang lemah, yang enggak berdaya. Kita senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Melaksanakan perintahnya, menjauhi seluruh larangan-larangannya. Maka kita termasuk membaca daripada ayat ini, karena ayat ini sebagai termasuk dalam doa atau untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepertinya sudah surga begitu. Mudah-mudahan satu ayat ini kita bisa amalkan
dan kekurangannya mohon maaf. Kita akhiri alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum